Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen yang mungkin lagi nonton video ini. Nah, ini sesuai janji saya mau bikin tutorial bagaimana sih cara editing video dengan menggunakan Filmora. Nah, biasanya tuh saya pakai aplikasi ini dan ini saya pakai Filmora yang terbaru yaitu Filmora 12.5.7. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita masuk dulu ke Google-nya. Jadi kita download dulu Filmora 12-nya di filmora.wondershare.net. Nah, ini nanti ada free download untuk Windows 11, Below, and Mac OS. Jadi Mac juga bisa pakai. Nah, ketika Bapak Ibu klik dan teman-teman klik, nanti ada tombol free download. Nah, di sini tinggal ditunggu aja gitu ya, langsung akan muncul free download-nya. Oke, nah ketika kita sudah download, Bapak Ibu akan tampil halaman seperti ini. Ya, nanti tinggal masukin email untuk dapetin serial number. Nah, serial numbernya nanti akan masuk ke email kita, lalu kita masukin deh serial numbernya. Tapi untuk dapetin yang kayak tampilan kayak saya ini harus berbayar, Bapak Ibu ya. Berbayar sekitar 300.000 untuk yang pro. Jadi apa bedanya kalau yang belum bayar? Nah, kalau yang belum bayar, itu dia pas kita ekspor, nih ya, ada tulisan ekspor, ini nanti akan muncul ininya, apa tuh namanya, kayak tidak bisa, apa ya, 100% tulisan Filmoranya tuh hilang gitu. Nah, kalau misalnya kita belum bayar, ada tulisan Filmoranya gitu kan nggak bagus ya Bapak Ibu ya, ada tulisan seperti itu. Jadi, kalau misalnya nggak mau ada tulisan Filmoranya, ya sebaiknya bayar gitu, sehingga kita bisa ekspor. Oke. Nah, ini coba saya perkenalkan satu persatu apa sih fungsi-fungsi dari tombol ini gitu ya. Biasanya saya di awal video itu bikin dulu intronya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, nah intro ini saya dapatkan dari Canva ya Bapak Ibu. Saya bikin pilih aja Canva-nya seperti apa. Nah, Canva-nya itu misalnya seperti ini. Canva template. Nah, Canva-nya ini juga saya Canva yang Pro. Jadi, kalau misalnya saya mau download Canva, ini kan ada nih thanks for watching atau kita tinggal ketik aja di sininya. Oke, kita ketik misalnya intro YouTube. Oke. Nah, nanti banyak sekali intro-intro YouTube dan Bapak Ibu tinggal pilih aja nih intronya mau yang mana gitu ya adik-adik semuanya. Nah, kalau misalnya yang ada tanda ininya berarti kan harus pro. Nah, kalau punya saya itu sudah pro sehingga bisa ngedit sepuas hati kita. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Untuk background songnya, ini saya download juga di YouTube. Kita pilih song yang memang lagunya itu tidak bisa kena plagiat gitu ya, nggak kena copyright gitu. Jadi kita ketik yang lagu background tanpa copyright. Kalau misalnya nggak mau pakai yang biasa-biasa aja gitu ya, itu bisa download di YouTube. Tapi di sini juga kita bisa download ya
di audio ini ada bermacam-macam sound yang Bapak Ibu dan adik-adik bisa pakai. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini banyak sekali lagu-lagunya, tinggal diklik aja ini, klik to download di online content. Kalau misalnya kita tertarik untuk pakai sound ini. Oke, nah lalu untuk masukin, kenapa sih bisa seperti ini gitu ya? Ini video saya yang sebelumnya, ini saya pakai, gimana caranya? Yang pertama-tama Bapak Ibu siapkan kamera digital, lalu kamera digital ini mengarah ke muka kita gitu ya. Nah, sebenarnya ini aslinya adalah video yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya banggakan. Nah, tapi kenapa kok bisa munculnya di sini hanya seperti ini gitu ya, tidak full video gitu. Nah, ini munculnya Bapak Ibu tinggal klik yang ini. Ada tombol AI Portrait. Nah, kalau misalnya kita klik yang AI Portrait-nya ini tidak diklik, misalnya seperti ini ya, kita masukin aja. Oke, nah akan muncul biasa saja seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan belajar dari awal. Cara masukin videonya. Pertama, kita pilih dulu video apa yang akan kita masukin. Kita ambil aja video dari folder kita, misalnya ini. Nah, kita tinggal drag ke sini. Oke. Nah, ini adalah video yang baru saja saya masukkan. Jadi kita bisa masukin ke sini. Nah, ini langsung muncul video yang baru saya masukin. Nah, kalau misalnya mau dikecilkan, tinggal ini ya. Kalau kita mau menimpa lagi videonya, tinggal kita timpa di sininya. Oke. Nah, jadi akan muncul di sini seperti ini. Oke, langsung muncul seperti ini ya. Oke, kita kecilkan lagi. Nah, kalau kita mau lebih panjang lagi videonya, kita masukin JPEG-nya di sini. Oke. Nah, ini bentuknya masih kotak yang di atas ini gambar saya ya. Kalau misalnya saya mau bikin AI-nya, maka saya pilih AI Portrait sehingga jadi gambar saya aja tanpa ada background. Nah, ini bisa dibesarkan ya, gampang sekali Bapak Ibu seperti itu. Sound-nya saya ambil dari sound saya. Jadi saya butuh kamera, terus juga ada recording yang connect ke kamera atau connect ke HP, lalu dipindahkan voice-nya, lalu dimasukin ke sini ya, tadi media ini. Nah, ini saya masukin voice 025. Assalamualaikum, itu kan saya ikut workshop dan kebetulan dapat oleh. Jadi dipasin aja suaranya dengan suara yang ada di voice. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu salah dalam mengedit, jangan khawatir karena bisa di Ctrl+Z. Jadi di undo gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, fitur-fitur yang lainnya yang ada di Filmora itu kita bisa lihat dari sini. Kita bisa pilih stereo atau surround, jadi suaranya apakah mau melebar atau mengecil di satu berpusat gitu ya, berpusat di stereo atau surround. Nah, kita bisa apply itu. Lalu juga ada fitur voice over. Jadi kalau misalnya ada kira-kira suara yang nggak jelas, nah ini kita bisa pakai voice over. Jadi
Kalau kita klik langsung 3, 2, 1 mulai. Oke. Nah, ini akan langsung merekam di sininya. Oke, kalau kita nggak suka, kita bisa langsung delete aja. Klik tombol delete. Nah, lalu ada lagi fitur-fitur yang lainnya seperti teks. Jadi ada quick text, di sini kita bisa tambahin teks. Terus kita juga bisa tambahin title. Di sininya misalnya ada title. Nah, jadi ada your text here ini kita bisa ketik misalnya bincang-bincang bersama saya gitu ya. Bincang bersama Dr. Azola. Oke, nah ini bisa dikecilkan Bapak Ibu. Di sini kita bisa tinggal kecilkan saja, lalu kita bisa drag seperti biasa. Nah, coba kita play. Membuat matriks mengampu yang sesuai gitu. Jadi nanti RPS-nya diupload ke LMS. Nah, ini kemarin saya ikut workshop dan kebetulan dapat oleh-oleh dari situ untuk membuat matriks. Nah, teksturnya tadi dihapus ya. Ikut workshop dan kebetulan dapat oleh-oleh dari situ untuk membuat matriks. Nah, saya Oke, nah setelah itu ada lagi yang namanya transition. Nah, di transition ini ada berbagai macam juga seperti transition yang seperti ini. Kalau misalnya kita masukin, jadi dari situ untuk membuat matriks. Nah, saya butuh bantuan Bapak Ibu. Ada efek-efeknya, lalu ada efek yang lain yang bisa Bapak Ibu juga tampilkan, tapi sebenarnya kadang juga enggak banyak juga yang pakai efek. Terus juga ada ini, thank you, subscribe, if you like, ada tombol like-nya, leave a comment, segala macam ya, follow juga ada. Terus ada berbagai macam di sini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu. Filmora ini sebenarnya banyak kegunaan. Kalau buat saya pribadi itu enak banget untuk ngedit-ngedit dan ngeekspornya juga nggak terlalu lama gitu ya. Biasanya saya ngeekspor itu kayak sekitar 30 menit untuk video yang durasinya bisa sampai 30 menit juga gitu. Jadi sangat enak sekali dan resolusinya juga tinggi gitu ya, bisa sampai 1920 kali 1080, terus kita bisa pilih yang 30 fps gitu agar pas diupload di YouTube juga nggak terlalu berat gitu. Nah, apalagi ya yang bisa kita lihat di sini gitu. Ini ada file, edit, tools, view. Nah, oke. Yang paling penting lagi Bapak Ibu itu biasanya di video ya, di voice ini kita bisa klik gitu ya, klik kanan. Nah, di sini di klik kanan ini kita bisa adjust audio ya. Nah, ketika kita adjust audio, ini kita bisa volumenya bisa dikecilin, bisa dibesarin, fade in. Fade in itu maksudnya makin lama makin mengecil di ujung suara, terus ada fade out juga, terus ada nah ini yang paling penting denoise ya, denoise. Jadi kita kalau misalnya suaranya ribut, kita juga bisa mengecilkan noise-nya. Lalu ada wind removal, normal denoise, ada AI speech gitu. Nah ini bisa kita klik gitu kalau misalnya kita mau suara-suara angin dihilangin gitu ya. Terus normal denoise-nya bisa kita klik juga gitu ya. Denoise-nya mau apa nih? Terus equalizer, apalagi ya, banyak sekali di sini. The noise, AI speech enhancement. Nah, kita mau misalnya normal denoise-nya mau middle aja atau strong sampai noise-nya dikurangin banget gitu atau hanya low saja gitu. Nah, jangan lupa di bagian belakang itu biasanya kita bisa juga kasih closing gitu ya. Kasih closing YouTube itu boleh-boleh aja tergantung dari keinginan Bapak Ibu. Ini bisa
kecilkan, bisa dibesarkan, gitu ya, bisa di-cut juga. Kalau misalnya kita nggak suka film videonya, kita tinggal klik bagian gunting ini, kita drag juga ke bawah bisa, gitu. Nah, lalu bisa kita delete ya, kalau misalnya kita nggak suka sama videonya, gitu ya. Nah, ini bisa kita edit, besarin, bisa dikecilin, oke. Nah, untuk menampilkan logo yang kayak di atas gitu ya, kadang kan kita bisa menampilkan logo, itu kita biasanya remove background dulu. Nah, ini contohnya kalau misalnya saya download, itu ada misalnya logo yang sudah kita remove gitu ya. Oke, ini saya pakai logo apa ya, Kampus Merdeka deh gitu. Kita pakai dulu logonya Kampus Merdeka. Nah, ini ya logo Kampus Merdeka. Kita masukin ke sini. Nah, ini kan Kampus Merdeka seperti ini. Lalu kita kecilkan aja Bapak Ibu. Langsung kita masukin ke sini, Kampus Merdeka. Ya, sudah ada deh Kampus Merdekanya gitu ceritanya ya. Kita drag dulu. Tapi make sure kalau logonya ini sudah di-remove background-nya gitu ya. Cara nge-remove-nya sih banyak sekali caranya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen cepet, ya tinggal ketik aja remove background gitu ya. Oke, nah caranya seperti ini, remove background from image for free. Jadi langsung kita upload ke sini, apa yang mau kita remove, langsung kita download. Nah, hasilnya nanti kita masukin ke Wondershare Filmora. Nah, jadi deh seperti ini ya, ada logo Kampus Merdeka. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti tinggal kita ekspor hasilnya. Jadi gampang banget kan ya pakai Filmora. Semoga teman-teman bisa jadi paham nih gimana caranya ngedit dengan Filmora. Nah, ini terutama kita sebenarnya Filmora itu membutuhkan komputer atau PC yang mumpuni. Jadi RAM-nya itu harus mumpuni lah ya gitu. Jangan sampai ada beberapa laptop yang memang nggak bisa gitu untuk running Filmora karena terlalu berat softwarenya. Jadi kalau saya aja itu pakai hard disknya itu sampai 1 TB dan RAM-nya itu lumayan gede juga, makanya bisa running Filmora. Tapi kalau laptopnya itu RAM-nya masih kecil, kemungkinan besar untuk ekspor video ataupun ngedit video itu kurang bisa gitu ya, jadi agak nge-lag gitu laptopnya. Jadi pastikan Bapak Ibu dan teman-teman adik-adik semua itu punya laptop dan komputer yang memang speknya itu bagus gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang Filmora. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.